Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini, Selasa, tanggal 7 September tahun 2021. Salam sehat, salam dalam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Mari mengawali kegiatan hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 6 ayat 12 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari sudah siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada sebuah tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Injil hari ini mengisahkan dua peristiwa, yaitu pilihan ke-12 rasul dan kerumunan banyak orang yang ingin bertemu Yesus. Kita diundang untuk merenungkan 12 orang yang dipilih untuk hidup bersama Yesus sebagai rasul. Yesus berdoa untuk mengetahui siapa yang harus dipilih dan kemudian memilih 12 orang yang namanya ada dalam Injil yang tadi sudah kita dengar bersama. Dan mereka akan mendapat sebutan para rasul. Rasul berarti diutus. Mereka dipanggil untuk melakukan misi. Misi yang sama yang Yesus terima dari Bapa. Yesus menghabiskan waktunya sepanjang malam dalam doa untuk mengetahui siapa yang harus dipilih. Dan kemudian Dia memilih ke-12 rasul itu. Doa membantu kita membedakan apa yang terbaik, paling manusiawi, dan paling penuh kasih dalam hidup. Doa juga memberi kesempatan kepada kita untuk menempatkan keputusan penting dalam hidup kita ke dalam konteks kasih Allah dan cinta kepada sesama.
dalam doanya, Yesus akhirnya menegaskan pilihannya, menyebutkan nama ke-12 rasul, dan mereka yang terpilih itu ternyata tidak mempunyai kualifikasi khusus kecuali cinta mereka. Dan tak ada kekuatan lain untuk mendukung tugas mereka, yakni membawa kabar baik sampai ke ujung bumi. Misi pelayanan Yesus yakni mengajar, menyembuhkan, dan mengusir setan atau roh jahat. Melalui pengajarannya, ia menyatakan kebenarannya yang harus dinyatakan kepada setiap orang tanpa kecuali, agar mereka semua menerima keselamatan. Yesus juga menyatakan kuasanya yang menyembuhkan dan mengusir setan. Sungguh nyata bahwa ia berkuasa atas segala penyakit dan kuasa manapun juga, termasuk kuasa setan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dalam proses pemilihan para rasul, kita semua tahu dan mendengar bahwa proses itu sangat manusiawi dan sungguh mengingatkan kita semua akan karya Roh Kudus dalam gereja. Pengalaman kita semua bahwa membuat pilihan dalam hidup tidaklah mudah. Pelbagai pertimbangan untuk memilih dan menentukan, sebab pilihan itu menentukan masa depan kita. Apakah kita melakukan hal yang sama ketika berdoa, membuat pilihan penting dalam hidup kita? Pilihan yang tepat dalam hidup bukanlah tanpa cacat celah, tetapi sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dan kehendaknya itu menjadi prioritas kita. Kita masing-masing dipanggil di dalam gerejanya. Meski kita bukanlah orang-orang hebat, dan kita ini biasa-biasa saja, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang akan memimpin gereja. Maka mari janganlah menolak jika dipilih Tuhan untuk melayani gerejanya, karena dalam diri kita ada rahmat dan tugas pengutusan yang serupa dalam diri para rasul. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berdoa semalam-malaman sebelum memilih para rasul. Semoga kami pun senantiasa mau dan mampu terus bertekun berdoa kepadamu, sehingga kami layak menjadi murid dan rasul-Mu yang setia dan siap diutus dalam tugas apapun. Sebab Engkaulah guru dan teladan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.